Nah, jadi hari ini kebetulan ya beruntung kita bisa datang Ibu Wiwit. Nah, hari ini kita akan melakukan pengecekan darah. Nah, Bapak Ibu pernah cek darah belum sebelumnya? Pernah, Pak lah. Di mana? Di lab? Di rumah sakit? Ada 3 bulan sekali. Oh, pakai alat yang cek gula gitu ya. Nah, ini beda. Jadi kalau kita cek di lab atau di rumah sakit itu yang biasanya keluar angka tuh enggak? Gula sekian gitu ya, kolesterol sekian gitu kan. Nah, ada komplit. Kita cek di sana tuh pakai setruk gitu aja. Jadi komplit keluarnya. Oh iya, tapi yang keluar angka Pak ya? Ya. Anak sekian, gula sekian gitu kan ya. Nah, hari ini kita pengecekan darahnya berbeda. Nah, kita menggunakan alat ini ya. Jadi dengan metode kualitatif. Jadi kita ngecek kualitas darah kita seperti apa. Ya. Jadi dari kualitas darah kita, dari kekentalan darah. Nah, yang mana kalau untuk ini di Sampit belum ada untuk pengecekan seperti ini, bahkan di Palangka juga belum ada. Ya, di Jakarta itu ada aja di rumah sakit besar di Siloam, nah itu ada baru ada kayak gitu. Dan sekali pengecekan itu biayanya 1,7 sampai 2 juta. Ya, sekali pengecekan, belum pesawat dan segala macam. Dan hari ini beruntung nih gitu nih, nah Bu dokternya langsung hadir di sini, kita bisa mendapatkan pengecekan dan alhamdulillah secara gratis. Nah, dan berkat tuan rumah juga kan, kalau tuan rumah nggak ngundang ke sini ya nggak bisa ya, nggih. Buat terima kasih sama tuan rumah ya. Nah, nanti selanjutnya kita akan coba pengecekan darah dulu untuk Ustadz Fajri dan nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dokter Wiwit. Oke, ya terima kasih. Silakan. Suntik tuh jarum suntik berapa aja? Itu betangkap tuh Bang. Pas kena garing, kalau bergerak nih mau kena. Jadi kalau di sini kita melihat dari kualitatifnya ataupun kualitas darahnya. Nah, ini kita lihat dari bentuk-bentuknya tuh. Ini jenis-jenis darah. Nah, kalau gambar yang pertama, ini dia bentuknya ini bulat-bulat, terpisah, terurai, dia tidak ada yang namanya lemak darah. Nah, kalau ini kan kategorinya sehat ya. Kalau darah kita sehat, di sini tidak ada namanya lemak darah, pasti tidak bermasalah di tubuh kita. Benar nggak Bu, Pak? Nah, jadi karena kita pola makan tidak dijaga, gorengan, bakar-bakar, santan itu kayaknya memang masih enak dimakan ya Bu ya. Nah, jadi anak akan terjadinya pengentalan darah. Nah, kalau sudah terjadi pengentalan darah, di sini pengentalan darah ini ada 2 kategori. Jadi ada pengentalan darah medium, ada juga pengentalan darah yang serius. Kalau pengentalan darah medium, tumpukan lemak dalam darahnya 5 sampai 10. Tapi kalau udah lebih dari 10, kategori di sini nih Bu, Pak. Nah, ini udah lebih dari 10. Nah, umumnya juga kalau kita sudah terjadi di sini, otomatis kondisi tubuh kita itu pasti bermasalah. Yang kram lah, yang kesemutan. Pernah ngalamin nggak Bu? Kesemutan, kram, terus atau nggak suka kenceng-kenceng nih di bagian pundak atau leher. Karena apa? Sirkulasi darah kita nggak lancar. Nah, kalau udah nggak lancar atau kita terlalu cuek sama darah, dia akan terjadinya fat embolism. Apa sih fat embolism? Fat embolism ini adalah lemak batang, di mana lemak batang ini yang akan menyumbat di pembuluh darah yang terdekat dengan jantung. Nah, jadi hati-hati nih Ibu Bapak, jangan sampai terjadinya fat embolism. Karena apa? Orang ataupun atlet yang kemarin juga ada kena serangan jantung, karena apa? Padahal tuh atlet tersebut pola hidupnya bagus, benar nggak? Namanya atlet ya, pola makannya juga bagus. Nah, tetapi dia tidak melihat dari segi lemak batang itu ataupun fat embolism ini. Nah, dia kalau nyumbatnya di jantung akan mengalami serangan jantung, tapi kalau nyumbatnya di pembuluh darah otak, dia akan mengalami serangan stroke secara mendadak. Nah, seperti gambar yang kelima. Nah, ini Waalaikumsalam. Nah, gambar yang kelima ini sudah terjadinya thrombus plug ataupun sampah dalam darah. Kalau di kedokteran kan suka bilang hati-hati dengan adanya plak, benar nggak Pak? Bapak Ibu hati-hati dengan adanya plak ya. Karena apa? Ini akan terjadinya penyumbatan di bagian kepala. Oksigen nggak dapet, sirkulasi darahnya juga nggak lancar, terlalu banyak lemak darah. Nah, terjadilah serangan stroke secara mendadak. Kalau misalnya langsung game over sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau kayak stroke ya Pak ya, kayak nyiksa buat kita ya Pak, bener nggak Pak? Buat diri sendiri ya. Nah, itu betul-betul harus kita jaga, jangan sampai kalau sudah terjadi baru bed rumah sakit mau dibeli, bener nggak Bu? Nah, kalau udah bed rumah sakit dibeli berapapun pasti akan dilakoni, bener nggak? Nah, jadi ini jangan sampai nih fat embolism dan trombus.
Selanjutnya ini ada kolesterol kristal. Apa sih kolesterol kristal? Kolesterol kristal ini sifatnya cukup keras. Dia akan menempel di dinding-dinding pembuluh darah. Jadi kalau dia juga menyobek pembuluh darah seseorang, ya dia akan mengalami juga pecahnya pembuluh darah gitu. Jadi cukup bahaya juga, Bu. Nah, bisa nggak dengan obat? Bisa. Obat hanya bisa dengan menggunakan obat bisa hanya untuk mengencerkan darah, tapi tidak bisa menghancurkan seperti ini. Nah, jadi kalau satu-satunya yang bisa menghancurkan ini hanya dengan metode terapi di rumah sakit, Bu. Tapi satu kali terapi luar biasa harganya, 1,7 bahkan sampai 2 juta. Nah, ini seperti lihat nih darahnya Ustadz nih. Nah, yang bagus harusnya seperti ini. Nah, ini beliau nih bagus nih sel darah merahnya. Cuma mungkin memang kualitas tidurnya juga kurang bagus ya Ustadz ya. 3 jam. Sepertinya di belakang. Baru 3 jam udah dilalui. Iya, karena kualitas yang pertama dilihat kualitas tidurnya. Nah, kita lanjut lagi. Gambar yang selanjutnya ini ada namanya saluran pencernaan. Waalaikumsalam. Nah, saluran pencernaan kalau memang sudah bermasalah pencernaan itu dia ada 3 kategori. Jadi nggak cuma hanya dari BAB aja, terkadang orang kan hanya melihat pencernaan hanya dari BAB, benar nggak Bu? Padahal tuh banyak, bisa dari asam lambung, bisa dari usus besarnya, bisa dari memang BAB, itu berpengaruh dari pencernaannya kita. Nah, jadi ini dari pencernaan. Nah, selanjutnya ini ada fatty liver. Fatty liver ini adalah hati yang terbungkus oleh lemak. Jadi kalau misalnya suka makan tengah malam, hati-hati. Karena takut terjadinya fatty liver. Nah, itu sangat bahaya juga ya. Kalau livernya juga udah bermasalah, udah penumpukan sama lemak, wah itu kita harus waspada ataupun kalau perlu memang harus dibersihkan usus besarnya. Nah, selanjutnya ini ada arteriosklerosis. Nah, ini juga sifatnya sangat keras. Dia sama seperti yang kolesterol kristal. Jadi ini adalah pembekuan ataupun pengerasan pada darah. Nah, jadi nanti di sini kita lihat lagi nih sel darah merahnya Ustadz. Yang pertama memang udah kelihatan dari kualitas tidur. Nah, darahnya harusnya memang seperti ini Ustadz. Tuh, dia satu-satu. Nah, demikian untuk penjelasan darah. Sekarang saya bisa melihat dari darahnya Ustadz dulu ya Ustadz ya. Ulang Pak. Coba sebelah sini kayak nano. Kada bisa. Keras. Ini kena mau. Keras lah. Sebelah sini yang sudah diterapi. Nah, yang mana? Nah, Tadi kada bisa. kada bisa. Yang ini coba. Nah, kayak itu aja. Keras lah. Berat. Oke. Nah, bedanya ini yang sudah diterapi bisa ini celah begini. Nah, kawan. Yang ini nggak bisa lah. Nah, coba kita terapi lagi lah, kita maksimalkan lah. Mulainya dari berapa biasanya? Mulainya Tergantung responnya, nggak ada tuh tangannya sama kayak jalan tadi. bisa langsung tangan sebelahnya lampu. Kadang ini reaksinya tuh banyak pada aku tuh. Setelah itu langsung bergerak itu. Misalkan boleh cek di online ya kayak di Shopee, kayak di Topet, itu dijual seharga 15 sampai 17 juta. Nah, lu sih coba nggak ngeluarin harga. Nah, lagi. Lebih ringan nggak Bu? Lebih ringan. Lebih ringan lah. Kawaknya kayak itu loh. Tadi kan kena kawak. Nah, lalu kawam. Nah, senyaman aja lah. Alhamdulillah. Hanya Ya, jadi sebelum diterapi Ibu keluhannya apa? Sakit tangan kan ini nggak bisa dianu kayak gini, nggak bisa genggam lah. nggak bisa genggam kayak itu. Riwayat penyakit pian apa? Kena gula. Oh, gula. Gula, diabetes. Diabetes. Jadi tadi kita diterapi kan? Diterapi pakai alat PMD. Yang dirasain Ibu apa sekarang setelah diterapi? Ya agak enak lah. Agak kurang kayak itu lah. Alhamdulillah. Asalnya tadi kan nggak bisa genggam, sekarang genggam. alhamdulillah baru 1 kali terapi. Terus Kaki. bagian kakinya Kakinya awalnya kan sakit juga, habis diterapi ya agak kurang lah.
ada kurang lah. Biasanya kayak bisa dicucuk lah. Terus ini jalannya sudah agak enak gitu. Ringan gitu ya. Apalagi tadi kan sebelum diterapi kakinya waktu mau berdiri aja susah. Sekarang alhamdulillah agak ringan. Berkat wasilah PMD. Kemarin saya sempat mengalami mah saya kambuh dan saat itu bapaknya nggak ada. Jadi saya ikhtiar menggunakan Ros Oligos. Waktu itu posisinya malam hari. Jadi saya minum 1 sendok, terus dibantu dengan alat terapi. Nggak sampai rasanya 10 menit, alhamdulillah udah kembali normal. Sempet mau sesak napas sebelum minum ini dan sesudah minum ini dan dibantu alat PMD, alhamdulillah. Ya, makasih Umi.